Ada beragam pulau di Nusantara yang punya pesona mendunia. Maklum, Indonesia merupakan salah satu nirwana yang bisa ditemui di dunia. Sayangnya, tak semua terekspos. Alasannya karena keterbatasan akses, sebab umumnya pulau yang memiliki panorama cantik ini berada di daerah terluar, bahkan perbatasan Indonesia. Wilayahnya terbagi atas pulau-pulau kecil. Untuk menuju satu pulau ke pulau lain, kamu bisa naik kapal-kapal kecil. Sayangnya, untuk menuju ke sana perlu cukup perjuangan, sebab tak banyak pesawat mendarat di pulau itu. Ya udah, mau tahu nih, setiap sudut Indonesia itu menyeret cerita apa? Untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Jalan Tikus. Aktifkan tombol loncengnya ya, gengs. Pulau Barat weh. Menuju Sabang bukanlah hal yang sulit. Ada dua jenis kapal yang bisa mengantar ke Sabang. Kapal cepat 30 menit dengan harga tiket 60.000 per orang, dan kapal lambat 2 jam perjalanan seharga 23.000 per orang. Kami mengambil alternatif kapal lambat untuk melakukan penyeberangan. Dalam perjalanan kami disuguhi pemandangan laut yang sangat indah. Beruntung kami bisa melihat langsung lumba-lumba berlompatan di permukaan laut. Mereka seakan mengiringi perjalanan kami saat itu. Ini pertama kalinya saya menyaksikan lumba-lumba secara langsung. Sensasinya membuat hati berdesir. Pulau Tengah Sulawesi. Sebuah dusun terpencil di Desa Umpungeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan diyakini sebagai titik tengah wilayah Indonesia. Di tempat itu terdapat sebuah batu titik tengah Indonesia. Masyarakat setempat menyebutnya tempat itu sebagai Posina Tanae atau pusat tanah. Batu yang dipagari dengan pagar besi tersebut dikelilingi batu padas tersusun melingkar, dan pada bagian sudutnya terdapat susunan batu berbentuk mirip tempat duduk. Konon dahulu dijadikan sebagai tempat musyawarah para raja sekaligus pelantikan para datuk dan raja pada zamannya. Pulau Utara Miangas. Kalau tak tahu letak geografisnya, setidaknya orang pasti tahu ada sebuah pulau di Nusantara bernama Miangas. Bagaimana tidak, nama pulau itu bahkan dimuat dalam jingle produk mie instan terkemuka di Indonesia. Terlebih lagi slogan-slogan Persatuan Indonesia. Yap, Miangas adalah pulau di ujung utara wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, titik terdepan di perbatasan dengan Filipina. Sekalipun letaknya di perbatasan, jangan kira Miangas dipenuhi personel militer dan alutsitasnya. Pulau berbukit seluas 3,2 km persegi ini sedikit lebih kecil dari Kelurahan Penjaringan di Jakarta Utara. Ini adalah sebuah desa sekaligus kecamatan khusus, namun penduduk pulau di Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara ini hanya sekitar 800 jiwa. Jauh dari jumlah penduduk Penjaringan yang sampai 105.000 jiwa. Pulau Barat Laut Natuna. Natuna tengah jadi perbincangan. Ini setelah kapal-kapal nelayan dan Coast Guard China masuk ke wilayah zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia di perairan Kepulauan Natuna. Pemerintah Beijing mengklaim kalau kapal nelayan dan Coast Guard tak melanggar kedaulatan Indonesia. Dasar yang dipakai negeri tirai bambu mengklaim perairan Natuna adalah 9 garis putus-putus atau 9 dash line. Secara geografis, Natuna berada di garis terdepan yang langsung berhadap-hadapan dengan beberapa negara tetangga. Bahkan lokasinya menjorok ke tengah laut China Selatan yang membuat rentan disengketakan. Pulau Selatan Dana. Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara. Indonesia memiliki sekitar 18.000 pulau yang tersebar. Wilayah Indonesia cukup luas dari Sabang di ujung barat sampai Merauke di ujung timur. Dari Miangas sampai Pulau Rote. Tahukah kamu pulau yang secara geografis terletak paling selatan di Indonesia adalah Pulau Dana. Pulau Dana terletak di wilayah Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Pulau Dana merupakan pulau yang terletak paling selatan di wilayah Indonesia, sedangkan Kepulauan Rote merupakan wilayah yang terletak paling selatan di Indonesia.
Pulau Tenggara Yamdena. Pulau Yamdena di Maluku Tenggara Barat merupakan satu dari 92 pulau terluar dan terdepan di Indonesia. Secara luas wilayah, ia juga yang terbesar di Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Membentang dari utara ke selatan, luasnya mencapai 3.333 km persegi. Pesona alam Pulau Yamdena yang berbatasan dengan bagian utara Australia dengan Sound Lake sebagai ibu kotanya. Berikut adalah keindahan yang akan teman traveler dapatkan saat liburan ke sini. Pulau Timur Papua. Merauke berasal dari sebuah cerita di mana pada saat Belanda pertama memasuki wilayah Merauke, tepatnya di sekitar Sungai Maro, mereka bertanya pada suku Marin atau suku asli Merauke tentang nama wilayah ini. Suku Marin tidak mengerti bahasa Belanda maupun Indonesia, mereka akhirnya hanya bisa mengatakan bahwa sungai ini adalah Sungai Maro, yang dalam bahasa Marin berbunyi Maro Kaehe. Sejak itulah wilayah tersebut dinamai Maro Kaehe dan dikenal hingga kini menjadi Merauke. Kota Merauke adalah kota kabupaten yang terletak jauh di ujung timur Indonesia. Keistimewaannya tidak hanya itu, kota ini juga merupakan titik terakhir wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Nah, apakah salah satu di antara kamu ada yang pernah ke sana? Atau mungkin adalah asli penduduk sana? Bisa kamu cantumkan di kolom komen ya, geng? Ingat, kita itu NKRI, jadi tetap bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ciao Bella!